Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif, Raspendika Amulano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita dari Raspendika Tamurno. Rekan Murno, pada kesempatan hari ini cukup berbahagia kami hadir kembali di hadapan Anda. Ada satu topik yang cukup menarik, dan ini bukan saja menarik karena memang terus saja kita untuk kira-kira selalu melakukan satu kewaspadaan lah, kira-kira demikian. Dan itu bagian juga dari pendidikan kewaspadaan. Nah, kita akan berbicara tentang kebencanaan. Dan ini juga nanti ada kolerasinya dengan kependidikan. Bagaimana pendidikan kiranya nanti dapat berlangsung dengan semestinya, dengan sebaiknya, walaupun dalam satu kondisi kebencanaan, ataupun bisa kita katakan juga bagaimana kita juga mewaspadai kebencanaan-kebencanaan tersebut, dan itu kita selalu di dunia kependidikan akan sangat berdampak. Kira-kira demikian. Baik, ada sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya perkenalkan siapa bintang tamu ataupun narasumber kita di kesempatan hari ini. Rekan Murno, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki risiko tinggi terhadap kejadian bencana. Nah, Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dan terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga seringkali banyak ancaman dari faktor alam seperti gempa, ya, juga seperti tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, dan lain-lainnya. Ya, di sisi lain, sebagai negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia, beragam suku bangsa dan budaya serta laju pembangunan yang tinggi menyebabkan Indonesia pula menjadi cukup rawan terhadap ancaman bencana, baik itu dari faktor non-alam, dan itu akan ada seperti konflik sosial, wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan banyak macamnya. Nah, bencana tsunami itu yang di Aceh ya, kalau kita bicara dalam skala Aceh, tahun 2024. Dan ini menjadi satu hal yang kiranya kita kembali men-flashback tersebut untuk kita ke depannya bisa menghadapi bencana-bencana yang tidak bisa kita prediksi ini, kita akan siap untuk menanggulanginya. Nah, selama 10 tahun terakhir ini saja, 2012 sampai 2021, ya, di Indonesia sendiri ada sekitar 3.000 hingga 3.500 kejadian bencana setiap tahunnya. Dan ini bencananya cukup signifikan, dan ini terjadi juga berdampak luas ke banyak orang ataupun warga ataupun di masyarakat di Indonesia di berbagai wilayah. Nah, tren kejadian bencana berpotensi ini terus meningkat tiap tahunnya dengan berbagai macam bencana yang saya sebutkan tadi. Nah, ini
ternyata dunia kita semakin tua, kira demikian. Adanya perubahan iklim, degradasi lingkungan ini akibat ulah-ulah manusia, ya, dan juga penerapan tata guna lahan ini yang belum sesuai ataupun belum ada satu kajian-kajian untuk minimalisir akan prediksi akan ada bencana nantinya. Baik, untuk itu juga ya di dunia pendidikan kaitannya ya, siswa-siswa anak-anak sekolah ini adalah komunitas ataupun warga-warga ataupun manusia-manusia yang rentan ya terkena dampak bencana ini, dan ini kiranya perlu dari dini di usia dini diingatkan akan hal-hal yang menyangkut kebencanaan ini, dan upaya kesiapsiagaan terhadap bencana perlu dilakukan karena anak-anak ya perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengurangi risiko bencana tersebut. Nah, kenapa ini penting kita bahas di Speak Raspendika Tamberno? Kita bayangkan saja sekarang ini di yang siswa ataupun anak-anak katakanlah yang sekarang ini berumur 20 tahunan. Ya, tsunami di Aceh 2004 itu sudah kita lewati 20 tahun. Dan mereka tidak hanya bisa melihat monumen-monumen peringatan ya bagaimana tsunami itu telah meluluh lantakkan Banda Aceh khususnya, dan ini bukan saja di Aceh tapi di kawasan-kawasan di wilayah-wilayah tsunami kemarin itu yang sampai ke India, Kolombo ya, malah sampai ke Asia Tenggara itu ke Thailand, dan ini cukup besar terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita beri pengetahuan ini, tentu pengurangan risiko bencana itu akan, ataupun pengetahuan akan kebencanaan itu akan menjadi sesuatu hal yang kiranya nanti begitu bencana terjadi, ini tentu akan berdampak langsung kepada anak-anak, kepada siswa, pelajar, ataupun yang terlibat di kependidikan. Sadar pada waktu itu juga bahwa di Banda Aceh sendiri pada saat terjadi tsunami besar 2004 di Aceh, di Banda Aceh sendiri, pengetahuan tentang bencana tsunami itu kiranya minim sekali, sehingga pada saat itu 200 ribu lebih jiwa melayang, dan pada saat itu berada di pantai di hari Minggu ya, melihat ke pantai ada apa ini, ada apa, padahal pada saat itu sudah ada satu langkah untuk mawas diri untuk menghindar dari susulan dari gempa tersebut. Baik, untuk itu kami langsung memperkenalkan bintang tamu ataupun narasumber kita pada kesempatan hari ini, yang kiranya alhamdulillah kita ini disokong oleh UNICEF Indonesia, khususnya UNICEF di Aceh. Dan pada hari ini alhamdulillah ada dan berada di Banda Aceh Ibu ataupun Mbak, saya panggil ini Mbak Lina aja. Mbak Lina Sofiani, Emergency Specialist UNICEF Indonesia. Assalamualaikum Mbak Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terlalu panjang kata pengantar saya tadi ya. Lama Tidak menunggu. apa-apa, sangat penting. Sangat penting ya Ya. kiranya ya. Baik, Mbak Lina, terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengetahuan lah Ya. untuk kebencanaan. Yang memang Aceh sendiri kan tentu kalau kita bilang di Ring of Fire lah. Betul. Kalau dari segi geografisnya. Kemudian juga ini ada milenial, ada Abang Miftahul Fahmi. Kita panggil Bang Fahmi dari
Forum Anak Rencong. Assalamualaikum Bang Fahmi. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, apa kabar? Segar saya ya. Alhamdulillah. Gimana salam, Bapak. kegiatannya dari Forum Anak Rencong akhir-akhir ini? Luar biasa sih Pak, untuk kami itu terus menyuarakan hak anak, di mana kami itu terus melakukan koordinasi dengan forum anak yang ada di kabupaten kota yang ada di Aceh, tentunya mereka sebagai penggerak, di mana dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kami ini lebih berfokus kepada tentu saja kepada pemenuhan hak anak itu sendiri, baik itu dari segi kesehatan mental, pendidikan, kesehatan lain sebagainya Pak. Oke, banyak sekali Banyak kegiatannya. Mudah-mudahan komunitas ini akan bisa berkontribusi ya di dalam kehidupan ataupun di masa-masa sekarang ini anak, pelajar, siswa, sehingga masa depan Indonesia, masa depan Aceh menjadi lebih baik. Iya. Oke ya, tetap semangat dengan kegiatannya. Oke, baik, kita pada kesempatan hari ini akan berbincang dan menggali pengetahuan dari Mbak Lina tentang kebencanaan yang mudah-mudahan tadi seperti kata pengantar tadi saya sebutkan, salah satunya adalah anak ataupun remaja ya. Bayangkan tadi bencana yang perlu diingatkan, perlu ada satu pengetahuan. Baik, saya ke Mbak Lina terlebih dahulu. Mbak Lina, ini dapat diceritakan kepada kami apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kesiapsiagaan bencana itu sendiri dan mengapa ini penting menjadi perhatian di Indonesia bagi UNICEF dan juga di Aceh. Dan ini tentu mengapa juga anak-anak perlu fokus dalam kesiapsiagaan bencana ini. Silakan Mbak Lina. Terima kasih. Kalau kita bicara kesiapsiagaan, tentu kita harus melihat data dulu. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel betapa banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia selama ini. Saya juga ingin mengacu kepada data dari BNPB, Ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, khususnya mengenai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Dari Januari sampai 23 Oktober itu ternyata sudah ada lebih dari 1.599 kejadian bencana. 87 diantaranya terjadi di Aceh. Ya. Lalu kita tahu ketika kejadian darurat itu respons kemanusiaan harus dilakukan secara tepat waktu. Itu poin yang pertama. Secara tepat waktu dan efisien untuk mengurangi korban jiwa. Nah, disinilah pentingnya kesiapsiagaan untuk meningkatkan kemampuan bukan hanya pemerintah tapi juga teman-teman lembaga masyarakat sipil dan juga masyarakat dalam menyiapkan diri dalam proses begitu terjadi bencana itu bisa menyelamatkan diri. Bagaimana itu juga harus ada pelatihan-pelatihannya seperti drill-drill tertentu seperti itu. Bagaimana anak-anak yang berada di sekolah sudah punya, kalau kita bilangnya ini melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan saya dapat informasi kalau di Aceh sendiri di provinsi sudah ada sekretariat bersama SPAB. Jadi di sekolah bagaimana anak-anak itu juga dilatih kalau terjadi gempa misalnya bagaimana mereka harus melakukan tindakan di dalam kelas, tidak langsung lari dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana pentingnya jalur evakuasi di sekolah dan juga di lingkungan sekolah itu sendiri. Ini salah satu yang penting yang menjadi fokus kesiapsiagaan. Kenapa khususnya anak dalam kesiapsiagaan. Ini kalau kita lihat langsung dari Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana misalnya, memang di situ sudah disampaikan bahwa prioritas dalam penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial itu diberikan kepada kelompok rentan. Dulu istilahnya kelompok rentan, sekarang kita tahunya kelompok berisiko ya. Yeah. Dan salah satunya adalah bayi, balita dan anak-anak di samping ibu mengandung menyusui, penyandang disabilitas dan para lanjut usia seperti itu. Sekali lagi mungkin poin terakhir saya tentang pentingnya kita fokus kepada anak dalam kesiapsiagaan karena biasanya dalam situasi bencana itu kita tahu anak-anak itu paparannya juga berbeda dengan orang dewasa ya karena usia dan juga karena kemampuan mereka itu yang pertama. Tapi lebih kita lihat nanti dampak negatifnya sendiri yang jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Fahmi pentingnya advokasi isu-isu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak yang dasar. Karena ini isu-isu misalnya dalam situasi bencana itu sendiri kita tahu
keterbatasan akses layanan kesehatan Betul. dan gizi dan juga pendidikan. Iya, Tadi disampaikan oleh Pak Daniel pentingnya pendidikan dalam situasi bencana. betul. Bukan hanya pendidikan dalam situasi bencana, tapi juga layanan gizi, kesehatan, perlindungan anak dalam situasi bencana itu juga sangat penting. Iya. Karena pengalaman misalnya banyak anak terpisah Mhm. dalam situasi bencana ya. Iya. Saya ingat saya 2005 ke sini waktu itu. Mhm. Jadi mungkin seumur dengan Bang Fahmi di sini ya. Yang milenial ya Pak ya. Masih orok. Iya, masih bayi dia, masih 4 tahun, 4 bulan katanya. Balita. Masih balita, Sekarang ya. baliton. Waktu itu saya ingat teman-teman perlindungan anak UNICEF itu diminta untuk membuat child center yang pertama untuk pendataan anak-anak yang terpisah dari orang tua. Lalu juga banyak kasus-kasus bahwa anak-anak dibawa oleh orang tidak dikenal ke Iya. Medan waktu itu. Iya. Saya Iya. ingat sampai ada satu des di Medan. Betul. Jadi mendata orang yang datang dengan anak-anak itu siapa Iya. yang membawa, dan lalu juga dicek kepada anak-anak. Hal-hal seperti ini yang terhubung dengan perlindungan anak ya. Iya. Lalu belum lagi misalnya kehilangan registrasi atau identitas. Ini juga terjadi kemarin waktu kita respon yang terbaru di Palu misalnya. Mbak Lina boleh sedikit jilbabnya? Supaya kelihatan juga sih. Oh iya, di sini ya. Nggak kehilangan fokus ya. Masih anak tadi. Iya, masih isu anak. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau misalnya kita tidak fokus di kesiapsiagaan bencana, itu dampaknya panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Betul. Kita tahu seringkali dalam situasi bencana misalnya penyediaan makanan itu sama untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Padahal anak-anak punya kebutuhan khusus apalagi balita seperti itu. Belum lagi misalnya masalah kekerasan tadi saya sudah sampaikan, eksploitasi ya dan pelecehan, dan juga isu-isu psikososial tadi disampaikan oleh Bang Fahmi. Mungkin ini yang harus kita lihat kenapa kita harus lebih fokus di kesiapsiagaan. Apalagi kalau tadi saya sudah bicara data dari BNPB, tapi juga saya dapat data dari BPBA misalnya Pak Daniel. Iya. Kemarin itu kami kebetulan sedang ada kegiatan pelatihan di Iya, bulan apa bencana? bulan peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Lalu yang sedang berjalan 3 hari ini di Banda Aceh, Oke. dukungan UNICEF untuk pemerintah provinsi itu Iya. terkait pengembangan perencanaan kontingensi yang berfokus pada anak. Betul. Jadi dari data dokumen kajian risiko bencana nasional saja, Provinsi Aceh itu yang untuk tahun 2022 sampai 2026, ini yang diterbitkan oleh BNPB, ada 13 jenis bencana dengan risiko tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel beberapa diantaranya. Kalau saya boleh sebutkan untuk Provinsi Aceh ya, ini yang berisiko tinggi ada banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit. Lalu ada gelombang ekstrim, Ya. abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan, Ya. kekeringan, letusan gunung berapi, likuifaksi juga ternyata termasuk salah satu yang ada di Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Ya. Pandemi karena waktu itu memang 2002 ya di datanya. Lalu tanah longsor dan tsunami. Dan ada satu risiko tinggi yaitu satu risiko sedang itu kegagalan teknologi. Ya. Jadi dari data-data ini kita bisa melihat betapa pentingnya program kesiapsiagaan bencana di Provinsi Aceh. Seperti Betul. itu. Mbak Lina, kalau bisa saya komentar sedikit bagaimana anak-anak memang tadi seperti yang diuraikan memang sangat berdampak. Dan ada satu jargon juga di pendidikan. Pendidikan itu kan ibaratnya seperti denyut jantung begitu. Education seperti ya kalau denyut jantung berhenti kan sama seperti mati juga. Itu yang kita yakini di pendidikan. Artinya dalam situasi apapun pendidikan itu harus tetap berlangsung, harus tetap diselenggarakan. Nah, inilah dengan faktor-faktor tadi akibat dampak dari bencana tersebut, ya tentu akan menyulitkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Baik, saya beralih dulu kepada Bang Fahmi ini. Capek menunggu gilirannya, ya kan? Tapi ini semua penting disampaikan tadi oleh Mbak Lina. Nah, dari Bang Fahmi sendiri nih ya, khususnya untuk anak remaja, sekarang ini kan kalau kita ingat satu momentum bencana besar ya, ini kan anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang kan ini jauh
jauh dari kejadian yang pada saat itu, aduh, Luar biasa, Pak. luar biasa. Dan kami pada saat itu yang ada mengalami kejadian tersebut, wah ini kiamat ini, gitulah kira-kira kan begitu ya. Bener. Lalu apa kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa melakukan edukasi lah tentang kebencanaan ini yang dilakukan oleh Forum Anak Aceh juga mungkin. Silakan. Oke, baik Pak. Mungkin Agak dekat sedikit dengan mikrofonnya, Oke. tapi tetap ke sini. Oke. Jangan jauh-jauh, kangen nanti dengan saya. Oke, baik Pak. Kalau misalnya kita lihat dari segi geografis Indonesia itu kan emang berada di lempeng tektonik. Iya. Dimana kayak Bapak bilang tadi itu emang ring fire, itu emang cincin berapi lah kita bilang Pak ya. Iya, cincin api. Nah, perlunya penting edukasi di sini Pak. Bagaimana tadi Mbak Alina udah bilang bahwa di Aceh itu ada kegiatan-kegiatan edukasi terkait dengan penanggulangan ataupun kesiapsiagaan bencana. Tetapi hari ini Pak, 12 tahun Fahmi belajar di bangku sekolah itu belum mendapatkan pendidikan seperti itu. Mungkin pendidikan itu ada tapi tidak terlaksana. Nah, itu mungkin perlu juga kita suarakan. Gimana Pak pendidikan itu emang terkadang ada ininya seperti halnya ada kurikulumnya mungkin tetapi tidak terlaksanakan ataupun bahkan tidak ada sama sekali gitu. Menurut Fahmi itu menjadi hal yang paling memprihatinkan karena kenapa? Kita lihat sendiri bahwa historis Aceh yang merupakan pernah terjadi tsunami yang sangat luar biasa gitu Pak. Ya. Jadi mungkin kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama yaitu kami itu bisa menyuarakan hal-hal tersebut, kemudian bisa melakukan advokasi kepada mungkin kepada dinas pendidikan yang menaungi pendidikan anak gitu. Mungkin kok misalnya di Fahmi sendiri itu Pak ada Fahmi kan kebetulan dari jurusan gizi itu ada pelajaran terkait dengan gizi bencana. Nah, di mana itu emang mempelajari tentang kebencanaan dan mungkin kepada kawan-kawan yang jurusan di kesehatan lainnya itu mempelajari juga di tentang kebencanaan. Tapi Fahmi lihat di Fahmi di jurusan lain itu mereka tidak ada terkait dengan pendidikan kebencanaan gitu Pak. Nah mungkin ini perlu juga kita perhatiin yang lebih lanjut gini Pak. Bagaimana hal ini tuh bisa bersama-sama lagi kita suarakan, bersama-sama lagi kita melakukan edukasi kembali lah Pak, merefresh kembali bahwa apalagi nih Pak, kok misalnya di kami sekarang di Gen Z sekarang nih Pak banyak terkait dengan isu terkait dengan Megatrans dan itu merupakan hal yang membuat Gen Z itu panik juga gitu Pak. Nah itu mungkin menjadi salah satu upaya bagaimana pemerintah ini bisa berkolaborasi nih dengan Gen Z untuk melakukan edukasi-edukasi yang tentu saja bisa berdampak kepada orang banyak. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri ya itu bagaimana pendidikan bencana itu sangat penting, apalagi nih kok misalnya kita lihat waktu kami belajar terkait dengan gizi bencana itu emang ada praktik-praktiknya Bu terkait dengan penyangkauan makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu edukasi lagi merefresh kembali kepada dinas pendidikan untuk melaksanakan edukasi gizi tersebut, edukasi terkait dengan kebencanaan tersebut. Karena mengingat kembali bahwa kesiapsiagaan bencana kan apalagi nih lagi rekon kontingensi yang berfokus kepada anak yang akan dilakukan oleh UNICEF kepada pemerintah Aceh. Jadi mungkin perlunya mungkin kayak BNPBA masuk sekolah mungkin Pak, Goes to School. Bagaimana mereka bisa melakukan kembali pembelajaran tentang mitigasi bencana yang bisa diedukasi sedini mungkin gitu Pak. Baik, ini kan milenial sekarang, Gen Z sekarang juga akrab dengan media sosial. Ya, media sosial. Ini kan juga bisa dimanfaatkan oleh Forum Anak Aceh lah. Ya, betul. Bagaimana memberikan ataupun menyuarakan atau memberi edukasi, tentu di sana pengurus-pengurusnya bisa lebih fokus ke sana dan menggunakan media sosial untuk bisa mengkampanyekan kira-kira
demikian ya. Memang kalau itu tadi yang dirasakan belum ada dukungan lagi, dan saya kira ini perlu dari upaya-upaya seperti komunitas Forum Anak Aceh ini untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang kira-kira ini akan matching dengan apa nanti yang, karena tadi anak-anak yang sangat berisiko tadi bisa menyuarakan lah tentang kebencanaan ini. Baik, saya kembali ke Mbak Lina terlebih dahulu. Nah, ini menurut Mbak Lina, ini bagaimana ke depannya dari yang disampaikan oleh Bang Pami tadi, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk anak di Aceh khususnya ya. Dan ini kan mesti ada kemitraan antara pemerintah, ya, kemudian mitra non pemerintah, dan kalau di pendidikan itu ada apa namanya stakeholdernya lah. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan anak, siswa itu sendiri, guru, kemudian sekolah, kemudian masyarakat, orang tua, tentang kebencanaan ini, sehingga apa namanya ya, mitigasi ataupun kita katakan kesiapsiagaan bencana ini terus bisa dilakukan, sehingga pemenuhan hak-hak anak ini kan juga bagian hak mereka, mesti tahu bagaimana menghadapi ataupun mengetahui lebih dini risiko bencana. Terima kasih. Saya akan fokus di dukungan UNICEF Unikan UNICEF ya, di betul. Provinsi Aceh. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Fahmi terkait pendidikan. Apakah memungkinkan ada BPB Agustus School? Setahu saya tuh di Kemensos juga sudah ada Tagan Agustus School tuh ya. Iya. Salah satunya itu yang untuk pendidikan kesiapsiagaan. Perlu dicatat Bang Fahmi. Itu sangat terikat ya. Iya, betul. Jadi untuk UNICEF sendiri kami sudah ada kerjasama dengan BPBA terkait kesiapan bencana itu, misalnya pengembangan rencana kontingensi. Dan karena kita tahu rencana kontingensi ini sangat luas cakupannya, kami coba melakukan pendekatan spesifik untuk sektor gizi seperti tadi disampaikan oleh Bang Fahmi. Yeah. Jadi sudah ada dokumennya. Lalu juga selain untuk sektor gizi ada dokumen Renkon untuk sektor air minum, penyihatan lingkungan dan sanitasi. Ya. Ini sangat penting karena kita tahu kalau dievakuasi, tempat evakuasi begitu kurang air bersih, itu otomatis atau MCK-nya tidak dikelola dengan baik, otomatis penyakit-penyakit yang terkait dengan air dan vektor itu yang akhirnya menjadi bencana kedua ya Pak Daniel ya. Betul. Misalnya kita tahu isu diare dan lain sebagainya. Belum lagi kalau gizi itu masalah utama kami. Ya. Pada setiap bencana itu biasanya donasi susu formula. Ya. Dan ini sangat berbahaya bagi balita karena penyediaannya itu, proses penyediaannya mungkin tidak ada air bersih, botolnya tidak bersih, sehingga akhirnya juga terkait dengan kasus diare misalnya. Ya. Kalaupun ada donasi itu harus didampingi oleh petugas kesehatan. Ya. Tadi juga sudah disampaikan tentang pendidikan. Biasanya dalam situasi bencana itu kami di tingkat nasional memang mendukung sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan salah satu program yang sudah dilaksanakan itu adalah termasuk pengembangan pelatihan untuk guru-guru. Bagaimana membuat pembelajaran dalam situasi bencana, karena tidak mungkin sama dengan dalam situasi normal ya Pak ya. Mungkin jam pendidikannya harus dikurangi, lalu materi-materinya juga berbeda dengan dalam situasi normal. Tapi seperti tadi disampaikan Pak Daniel, yang penting itu bagi anak-anak adalah kembali ke situasi normal secepat mungkin. Yeah. Dan ini yang saya alami sendiri waktu kejadian gempa di Sumatera Barat misalnya. Dalam 2 minggu gubernur itu sudah menginstruksikan anak-anak kembali ke sekolah. Yeah. Karena kembali ke sekolah itu juga bagian dari proses anak-anak kembali dalam situasi normal. Yeah. Bertemu dengan guru-guru dan teman-teman sebaya. Yeah. Ini juga bagian dari kalau kita bilang psikososial mungkin Psikososial, sekarang latihan betul. ya. Ini penting sekali untuk anak-anak. Dalam beberapa situasi mungkin tidak di Indonesia, sekolah itu juga menjadi tempat aman. Ya. Karena kalau anak-anak tidak ada di sekolah, misalnya pengalaman saya lihat waktu gempa di Jogja, anak-anak berada dalam itu salah satu tempat evakuasinya itu di stadion olahraga yang sangat tinggi. Ya. Itu kan cukup berbahaya untuk anak-anak. Sementara dalam situasi sekolah paling tidak dalam beberapa jam mereka, atau tidak harus di sekolah, kalau misalnya terjadi bencana biasanya kita ada tenda sekolah ya. Ya. Itu juga kita menyebutnya ruang ramah anak dan ramah ibu misalnya, karena Betul. ibu-ibu juga bisa
melanjutkan proses pemberian ASI di situ. Betul. Itu juga melindungi anak-anak dari lingkungan sekitar, karena kita seringkali melihat banyak orang-orang asing yang masuk, lalu melihat ada anak-anak yang bermain sendiri dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya juga ya untuk untuk perlindungan anak. Lalu yang sedang berjalan saat ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Bang Fahmi, kami sedang ada program advokasi dan pelatihan pedoman perencanaan kontingensi yang berpusat pada anak. Ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh BNPB dan dikembangkan bersama dengan kementerian terkait lainnya, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu juga Kementerian Sosial, Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Pendidikan. Jadi panduan ini sebetulnya adalah sebagai pengantar dan juga menjadi semacam, BNPB sendiri sudah punya pedoman perencanaan kontingensi nasional. Panduan yang kami kembangkan bersama BNPB ini adalah pelengkap pedoman tersebut. Jadi bagaimana nantinya penyusunan rencana kontingensi itu bersifat partisipatif dan berpusat pada anak. Dan tentu saja yang penting itu partisipasi aktif dari anak. Ini termasuk salah satunya Bang Fahmi yang sedang ikut pelatihan kami ya. Betul. Lalu juga kembali ke isu-isu bagaimana kalau sudah ada pedoman, ada dokumen-dokumennya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, mungkin itu yang lebih penting. Betul. Salah satunya kemarin saya diskusi dengan BPBA, dengan Pak Fazli, itu untuk sekretariat bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana ini yang masih diperlukan adalah keputusan gubernur. Nah ini mungkin yang nanti bisa dari teman-teman pendidikan ya, mengadvokasikan pentingnya surat SK gubernur ini supaya nanti seperti disampaikan oleh Bang Fahmi, punya dasar hukum bagaimana untuk bergerak, bagaimana pelaksanaan di sekolah-sekolah seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, aduh daging semua nih apa disampaikan Mbak Lina. Namun sayang sekali waktu yang kiranya yang tersedia cukup terbatas. Nanti hal-hal yang lain kita akan jumpa lagi Mbak Lina ya. Namun sebelum itu juga saya juga akan kembali ke Bang Fahmi dulu nih. Kan juga begitu ya, supaya juga ikut generasi muda ataupun katakanlah yang sekarang ini yang masih dalam dunia pendidikan segala macam ini ikut bisa berpartisipasi aktif, kemudian juga bisa sesama mereka menginisiasi kebencanaan ini. Bang Fahmi, apa kira-kira yang ingin disampaikan ya di akhir pertemuan kita ini? Baik, mungkin yang bisa kami sampaikan, mungkin lebih tepatnya kami kepada pemerintah. Itu untuk menerapkan dan memperketat kembali, mungkin untuk refreshing kembali pendidikan terkait dengan kebencanaan tidak hanya pada anak usia sekolah, tetapi kepada kelompok-kelompok marginal lainnya, ataupun kepada anak TK, anak yang pada usia PAUD dan TK. Dikarenakan kenapa? Karena bencana tidak dapat diprediksi, kita nggak tahu kapan terjadi bencana. Karena maka dari itu mungkin itu menjadi pesan dari Fahmi untuk mempertingkatkan lagi untuk pendidikan terkait dengan kebencanaan, dan kemudian mungkin lebih mengedukasi kepada masyarakat, kemudian kepada lansia, kepada di mana dengan mereka kan salah satu kelompok yang beresiko ya Mbak ya. Di mana dengan mengedukasi kepada mereka dengan pendekatan agama, karena kalau misalnya kita lihat sendiri salah satu edukasi yang paling efektif pada saat tsunami yaitu budaya Semong yang ada di Semelu. Betul. Nah di mana turun temurun dan ternyata sedikit tambahan, bukan hanya ya, karena nyawa juga nih cuman 7 orang yang waktu itu yang meninggal akibat tsunami. Tapi bukan cuma juga, misalnya hanya 7 orang lah kita bilang. Begitu bahwa mereka sudah bisa secara turun-temurun diminimalisir karena edukasi yang terus-menerus di pengalaman itu. Itu mungkin bisa kita edukasikan, mungkin
mungkin budaya Semong bisa kita adaptasi menjadi salah satu pendidikan yang bisa kita terapkan pada bangku-bangku usia pendidikan, tentunya kepada kelompok-kelompok marginal lainnya. Ya. Ini konten-konten ini anak-anak ini bukan Betul. dengan medsos ini bisa langsung dilakukan oleh Fatar ya, Forum Anak Aceh. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang terus dilakukan kegiatan-kegiatan oleh Forum Anak Aceh ini bisa mencapai yang diinginkan lah ya. Mbak Lina, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami dari Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita, Raspendika Tamerno, Radio Streaming Pendidikan Aceh Tamerno di bawah Tekomdik. Banyak mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan untuk Speak ini. Dan mudah-mudahan kita, rekan Berno, yang berada di satuan-satuan pendidikan, dapat kiranya yang kita sampaikan pada kesempatan podcast kali ini bisa menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita di dunia pendidikan, dengan harapan tadi pendidikan seperti denyut jantung ya, itu dalam situasi apapun itu harus tetap kita lakukan. Salah satu aspek tadi dengan berpikir dengan bijak, kita siaga akan bencana. Fahmi, terima kasih juga atas kehadirannya. Semangat terus Forum Anak Aceh. Kan begitu. UNICEF juga jangan henti-hentinya berada di Aceh untuk memberi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat Aceh. Ya, rekan Bruno, kiranya saya Daniel Abdi akan menyudahi saja pertemuan ataupun topik yang kita bahas di kesempatan hari ini bersama narasumber kita. Saya ulang sekali lagi, Ibu Lina atau Mbak Lina Sofiani, Emergency Specialist UNICEF Indonesia, yang beruntung sekali kita pada kesempatan hari ini beliau ada di Banda Aceh dan langsung saya ajak ke Speak ini. Kemudian juga Forum Anak Tanah Rencong, Abang Miftahul Fahmi. Oke, sama-sama kita semangat dan terus mengedukasi diri akan kebencanaan ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.